Wa qala Malik bin Dinar, ittaqus saharata fa innahu tushiru qulubal ulama, yakni ad-dunya. Takutlah kalian, waspadalah kalian dengan para penyihir, karena tidak sedikit yang menjadi korban dari penyihir-penyihir ini, yaitu diantaranya penyihir ini juga telah berhasil menyihir hatinya para ulama, yakni yang beliau maksudkan dengan penyihir itu adalah dunia. Jadi takutlah dunia yang ibarat seorang penyihir ulung yang bisa mengelabui mata dan pandangan hati seorang ulama sekalipun. Kalau seorang ulama hatinya bisa disihir, bisa dihipnotis oleh dia, apalagi orang awam. Siapa penyihir itu? Ad-dunya, yakni dunia. Dunia ini bisa menghipnotis siapa saja, bisa menyihir siapa saja, bisa mempengaruhi hati siapa saja. Seorang ulama bisa tersihir dengan mobil mewah, dengan gedung megah, dengan jabatan tinggi, dengan kekayaan melimpah ruah. Apalagi seorang yang awam. Ulama saja hatinya bisa tersihir, bisa terhipnotis dengan dunia ini. Oleh karena itu, ittaqus sahara. Hati-hati dengan penyihir itu. Bukan Deddy Corbuzier, bukan David Copperfield, bukan dukun, bukan siapa-siapa. Tapi penyihir itu adalah dunia dan segala kemegahannya. Hati-hati dengan dunia. Tapi sekali lagi saya ulangi, saya berkali-kali mengulangi ucapan ini. Bukan berarti kita menghindari dunia itu, tidak mau ikhtiar, tidak mau mencari kasab yang halal. Carilah dunia seperlunya. Setelah kita dapatkan, berbagilah dengan sesama. Jadikan dunia sebagai sarana kita menuju kebahagiaan di alam keabadian. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata sufi lain, yaitu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha, fa kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al akhirah, li'anna al akhirata karimatun wad dunya la'imatun, wa hadza tasdidun 'azimun, wa narju ay yakuna ma dzakarahu Yassar bin Hakam as-sahha idh qala ad-dunya al-akhirah yajtami'ani fil qalbi. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, jika akhirat ada di dalam hati seseorang, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, puasa bukan hanya fardu tapi Senin dan Kamis, berbagi dengan sesama, pokoknya urusannya akhirat terus, pikirannya, hatinya terus terkait kepada hal-hal akhirat, kepada urusan-urusan akhirat. Pikiran dan hatinya terkait bagaimana caranya pondok pesantren maju, bagaimana masjid menjadi makmur, bagaimana sarana keagamaan bisa dibangun. Maka ketika seseorang hatinya sudah memikirkan akhirat, maka nanti akan ada dunia yang dibawa oleh si iblis dan setan, para pengikutnya itu, untuk menyaingi, untuk menyingkirkan akhirat itu supaya tidak ada dalam hati orang itu. Jadi, kalau orang sedang memikirkan akhirat, tentu misalnya seorang kiai sedang memikirkan santrinya, mana supaya santri-santrinya itu bisa ngaji, bisa berakhlakul karimah, bisa menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, itu kan sedang memikirkan akhirat. Nah itu pasti dalam hati kiai itu akan digoda oleh setan dengan bagaimana caranya si kiai ini, ustadz ini bisa tergelincir. Hatinya tidak hanya terfokus untuk memikirkan akhirat, tapi disaingilah. Zahama yuzahimu itu artinya menyaingi, ya, untuk menyingkirkan, menyaingi, menyingkirkan itu muzahama itu namanya.
untuk menyingkirkan agar kecenderungan hati dia kepada akhirat itu terkalahkan oleh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Semoga kita selamat dari hal-hal seperti itu ya. Cari dunia sebanyak mungkin, tapi jangan ada yang masuk ke dalam hati. Santai saja di dunia ini ya. Duit masing loba, usahanya sing lancar, jabatannya sing luhur, tapi sedikit pun semua itu tidak ada yang masuk dalam hati kita. Artinya itu wadiah, titipan dari Allah. Suatu waktu titipan itu harus kita kembalikan. Pinjaman, ariyatun minallah, pinjaman dari Allah sang pemilik tunggal. Kita ini hanya hak guna pakai saja, sebentar saja ya. Kalau sudah selesai pinjamannya, sudah selesai kontraknya, ya sudah, kita kembalikan kepada pemilik tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya sekali kalau dunia sudah cenderung menguasai hati seseorang. Hati dan pikiran seseorang sudah penuh dengan pikiran-pikiran dunia. Di dalam otaknya penuh sudah hanya ada pikiran bagaimana cara saya makan, bagaimana cara saya mendapatkan uang, bagaimana cara saya bisnis lancar, bagaimana cara saya bisa menjadi populer, dan lain-lain. Pokoknya urusannya itu dunia dalam otak dan hatinya. Akhirat tidak bisa menyingkirkan. Akhirat tidak bisa menyaingi pikiran orang yang penuh hatinya itu dengan pikirannya dengan dunia. Pokoknya main maloba duit, pokoknya boga mobil mewah, pokoknya boga imah megah. Yang penting semua kenikmatan dunia aku miliki. Gak penting itu akhirat, gak penting itu berbagi dengan sesama, gak penting itu bangun pesantren, gak penting itu ngajar di pesantren, gak. Yang penting bagaimana caranya aku mendapatkan uang dan kesenangan sesaat di dunia fana ini. Kenapa bisa seseorang yang hatinya penuh dengan akhirat, memikirkan akhirat, kemudian bisa disingkirkan dengan pemikiran dunia? Kemudian kalau ada sebaliknya orang yang memikirkan dunia, itu tidak bisa disingkirkan oleh pemikiran akhirat. Di annal akhirata karimatun, akhirat itu mulia. Wad dunya laimatun, dunia itu tercela. Hada tasdidun azimun, ini memang sesuatu yang dahsyat ya, penegasan yang luar biasa dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa narju ayyakuna ma dzakarahu, bukan Sayyar ini, Yassar bin Hakam, ini salah cetak ini, as-sahah, apa yang disampaikan oleh Yassar bin Hakam itu tepat sekali, lebih pas, lebih sahih. Idqala, ketika beliau berkata, ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani fil qalbi, fa ayyuhuma ghalab kana al-akhar tab'an lah. Nah, ini nih perlu jadi catatan. Apa yang disampaikan oleh Yassar bin Hakam ditukil kembali oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Wa narju yakuna ma dzakarahu Yassar bin Hakam as-sahha. Aku berharap apa yang disampaikan oleh Yassar bin Hakam itu lebih tepat, lebih sahih, lebih pas ketika beliau berkata bahwa dunia dan akhirat yajtami'ani fil qalbi, itu berkumpul di dalam hati kita, dalam jiwa kita dan pikiran kita. Jadi dalam pikiran kita itu ada pikiran dunia, ada pikiran akhirat. Fa ayyuhuma ghalab kanal akhar tanlah. Siapa saja, apa saja dari keduanya, baik dunia maupun akhirat, bisa mengalahkan, maka yang lain tersingkirkan. Yang lain ikut sama dia. Ya kita ini ya, kalau menurut Yassar bin Hakam itu beliau lebih bisa dipahami, kata Imam Ghazali, lebih masuk akal lah ya. Emang benar sih. Coba Anda ingat, pikiran kita itu ya
terbagi dua. Kapan saya sholat duha? Nanti setelah sholat duha saya berangkat kerja. Jadi kerja kan dunia tuh secara zuhirnya ya, bisa saja kerja ini justru jadi urusan akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Dengan niat yang baik, kata junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan dunia itu bisa jadi urusan akhirat. Jadi pikiran kita ini bagaimana cara mencari uang, bagaimana bisa ibadah tenang, seimbang terus, ada terus dalam hati kita. Ketika kedua hal, salah satu dari dua hal itu, pikiran dunia dan pikiran akhirat bisa mengalahkan. Misalnya, pikiran akhirat datang ke dalam hati kita. Ya, pikiran dunia pasti kalah. Tabaanlah, ikutlah sama pikiran akhirat itu. Tetapi kalau hati kita sudah dipenuhi dengan pikiran dunia, ya akhirat pun kalah, tersingkirkan dia. Ikut saja, sudah apa yang dilakukannya terus dicarikan dalil oleh hatinya sendiri. Ya, saya kan melakukan ini karena supaya saya bisa ini, bisa itu, yang manfaatnya untuk orang banyak. Ya, itu kan pencarian dalil sendiri dalam hatinya. Memberikan alasan sendiri ya, membenarkan apa yang dia lakukan secara subjektif itu tentunya. Kalau visi misi, pikiran dunia otak dan hati kita untuk akhirat, saya menjadi pejabat itu karena ingin dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Saya ingin berlaku adil. Saya ingin amanah, saya ingin membuat kemaslahatan untuk banyak orang dan menolak kemudaratan. Nah, kalau niatnya sudah seperti itu, maka dunia ini bisa ikut. Walaupun dia seorang pejabat, tapi tetap semua langkah, semua kebijakan itu pasti pro kepada akhirat. Saya jamin itu. Demikian juga seorang konglomerat, dia cari dunia sebanyak mungkin. Dia kumpulkan deposito di mana-mana. Tapi kalau niatnya untuk berbagi dengan sesama, ya seorang pengusaha misalnya, ya nanti ikut pikirannya itu. Setelah dapat duitnya ini, dibangun masjid, dibangun pesantren, dibangun lagi panti yatim, nyantunin yatim, berbagi dengan sesama, loman, dermawan, tidak mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya, pokoknya secukupnya dia mengambil. Yang penting untuk sesama. Jadi ikut ke akhirat. Selanjutnya waqala Malik bin Dinar lagi nih. Malik bin Dinar ya pastilah beliau seorang sufi besar. Perkataannya itu, komentar-komentarnya tentang tasawuf banyak ditukil para ulama lainnya, termasuk oleh Imam Ghazali di sini. Biqadri ma tahzan lid dunya yakhruj hammul akhirah min qalbika wa biqadri ma tahzan lil akhirah yakhruj hammud dunya min qalbik. Kata Malik bin Dinar, seberapa sedihnya kamu memikirkan dunia, ukurannya begini kata Malik bin Dinar ya. Ketika pikiran kamu sedih, bingung, bimbang, resah, gelisah, memikirkan dunia, maka secara otomatis kepentingan akhirat, ya, pikiran-pikiran tentang akhirat hilang dari hatimu. Coba saja kita rasakan sendirilah. Kalau kita lagi sedih, lagi gelisah, sedih umpamanya kecewa, bisnis kita gagal, tidak berhasil, ya pasti pikiran tentang kepentingan akhirat juga hilang dalam hati kita. Bagaimana caranya bisnisnya yang kurang lancar itu kembali menjadi lancar. Uang yang hilang itu kembali menjadi miliknya. Seperti itu pasti. Demikian juga seberapa sedihnya, seberapa susahnya, seberapa gelisahnya seseorang memikirkan akhiratnya, maka seketika itu otomatis pikiran dunia hilang dari hatinya.
Ini komentar Malik bin Dinar. Tapi pada kenyataannya mungkin kita mah lagi ngurusin akhirat, justru pikirannya dunia terus. Ini masjid umpamanya. Jadi panitia masjid, bagaimana caranya saya supaya mendapat keuntungan dari pembangunan masjid ini. Nah itu kan pikirannya sudah dunia itu. Padahal kita lagi ngurusin akhirat. Tapi kok ya kata orang Poponcol sama orang Kerawang, katanya nungguan pamulang wae, paleleuwih wae. Bahayanya seperti itu. Jangankan ngurusin dunia, ngurusin akhirat saja pikiran kita ngeres dengan pikiran dunia. Kotor dengan dunia. Maka hati-hati. Wa hadza tibasun mimma qalahu Aliyyun karramallahu wajhah. Ini adalah kutipan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Haitsu qala, ketika beliau berkata, ad-dunya wal akhirah darratani bi qadri ma turda ihdahuma, maka taskhut sakhata yaskhatu taskhatu al-ukhra. Ini apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, Abu Sulaiman Ad-Darani, itu merupakan kutipan dari apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebelumnya, ketika beliau berkata dunia dan akhirat itu dua kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Ya, karena kita hidup sebelum di akhirat ya di dunia dulu, walaupun sebentar tetap kita perlu dunia itu. Kita butuh dunia itu, apalagi akhirat abadi. Ketika seberapa ridho, ya, salah satu di antara dunia dan akhirat ini, maka yang lain akan jatuh. Begitu. Dunia dan akhirat ini ya dua kebutuhan yang memang selalu ada dalam hati kita. Ketika sesuatu dari keduanya bisa didapatkan, maka yang lain juga pasti akan gugur dengan sendirinya. Kecenderungan kita kepada akhirat pasti, pikiran kita tentang dunia hilang. Kalau kecenderungan kita kepada dunia, walaupun kita ngurusin akhirat, itu ya pasti urusan akhirat itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Kesimpulannya adalah kejarlah dunia semaksimal mungkin, tetapi jangan dimasukkan sedikit pun dunia itu dalam hati. Jadikan dunia sebagai penyebab, sebagai penyelamat kita untuk mendapatkan kebahagiaan di alam keabadian. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Jangan sampai kita a priori terhadap dunia. Kita tidak mau apalagi melakukan kasab untuk kewajiban, yaitu nafkahin anak dan istri-istri kita. Dibalik nafkahin istri dan anak-anak kita, ya itu kewajiban yang tidak bisa kita tawar. Dan anak kita butuh uang, istri kita butuh duit. Cari uang, cari duit untuk memberikan nafkah kepada anak istri, berarti itu balaghun ilal akhirah. Kita bangun pesantren, kita cari duit untuk bangun pesantren, kita cari uang untuk mengembangkan dakwah. Maka mencari uang, mencari duit untuk bangun pesantren, untuk berdakwah, itu balaghun ilal akhirah. Asalnya ulah akon-akon doang ya, bersih bener lillah, kita mendapatkan duit untuk kepentingan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.